you Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah join. Terima kasih kedatangannya juga untuk yang mungkin belum kenal saya Diana. Karena yang lain sepertinya kebanyakan dari HMJ. Saya Diana. Kenapa namanya di Talk? Karena Diana Talk. Jadi kalau belum follow IG-nya diana.talks. Nah, jadi acaranya setiap minggu akan beda-beda. Bisa diikutin, bisa dilihat di sana. Nah, salah satunya adalah Kobet. Jadi kayaknya nggak perlu kenalin banyak-banyak nih. Kobet semuanya pada tahu kan ya. Siapa Kobet? Dia udah lama ini di perbankan, sampai 18 tahun saya lihat di ininya, infonya. Belum kenal loh. Oh iya, Bu Erna. Yeah, Makanya saya kenalin nih Bu Erna. 18 tahun di perbankan, Bu Erna. Jadi saya juga belum kenal. Aduh, iya ini sudah 20 tahun malah. Nah, saya dan kenalan dong. malam Pak Ferry. Nah, Pak Ferry simin doa dulu yuk. Suaranya aja nggak apa-apa. Monggo kok. Pak Ferry. Kok langsung ditembak aku? Nah, karena muncul suaranya jadi ditembak deh. Ya, ayo kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini. Kalau kami boleh sama-sama bincang lewat media Zoom ini, Bapak, Tuhan, biar Engkau sendiri yang memimpin dari awal pertengahan sampai akhirnya, sehingga apa yang kami bicarakan, kami boleh mendapatkan sesuatu yang berguna buat hidup kami dan juga untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Bapak buat semuanya. Engkau mengurapi Pak Obed, Tuhan, yang menyampaikan sharing sesuatu, biar itu juga berguna buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan semuanya. Amin. Oke, Ko Obed, silakan perkenalkan lebih lagi siapa Ko Obed. Mungkin ada beberapa yang belum kenal Ko Obed, diperkenalkan dulu. Dan seperti tadi yang di awal, Ko Obed sudah bilang ya, kita banyak sharing-sharing aja. Karena banyak dari bisnis-bisnis berbeda ini ya, Ko ya. Ko Obed lebih tahu ini. Nah, nanti bisa sharing-sharing. Pengen tahu nih dari bidang-bidang yang lain. Kalau Ko Obed kan dari perbankan. Ini ada Bu Erna juga dari pendidikan ya, Bu Erna ya. Ya, dan yang lain juga. Terima kasih. Waktunya silakan, Ko Obed. Oke, selamat malam semuanya. Ini ada Bu Denny juga, ada Debbie juga barusan join. Welcome. Ya, mungkin yang ada beberapa tadi yang sempat belum tahu juga di Talks itu apa. Ini tadi Diana sudah sempat sampaikan background-nya. Jadi akan ada banyak sesi-sesi sharing yang diadakan oleh Diana. Jadi mungkin bisa follow aja di IG-nya tadi ya dia. Nanti Ya, mungkin bisa ditulis saja, ya, ditulis di chat ya. supaya semua bisa tahu. Jadi ada banyak juga. Denny juga kemarin sempat ada kerjasama juga ya dengan Diana juga. Oke, mungkin kita akan sharing sebentar ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung chat ya, Bapak Ibu. Nanti di akhir bisa di ini. Dan mungkin juga nanti akan ada tanya jawab juga ya, Ko Obed ya. Jadi angkat tangan aja. Ya, kita sharing nanti, aja. Di unmute ya. Juga. Oke. Udah muncul ya slide-nya? Oke, udah. Oke, iya. COVID. Jadi ini adalah topik yang sudah sangat familiar dengan kita. Bahkan kita mungkin sudah sampai bosan-bosan dan kita juga sudah sangat tersiksa di rumah gara-gara yang namanya COVID ini, barang kecil, makhluk hidup kecil tapi bisa bikin heboh seluruh dunia. Gambarnya yaitu di corona kan, jadi seperti crown. Oke. Ya. Jadi kalau ini saya update tadi pagi ya. Jadi pasti mungkin angkanya sore ini juga sudah berubah lagi, bahkan mungkin besok juga sudah. Saya lihat tiap hari global confirm case itu naiknya lumayan gila sih. Sekarang kemarin sekitar 17.000, hari ini sudah 18.000. Dan memang posisi terakhir memang paling banyak malah di Amerika sekarang. Bahkan dulu yang pertama kali mereka ribut bilang virus Cina nggak bisa kontrol, tapi malah justru kondisi sekarang malah jadi yang di Amerika yang paling tinggi. Dan kalau kita lihat ini dari
kalau kita lihat di gambar ini bahwa Amerika sendiri masih kurvanya ini masih naik terus ya. Mungkin yang di Eropa yang kayak contohnya yang India yang UK, Inggris mereka sudah mulai menurun, tapi yang di Amerika kayaknya kita lihat bahwa mereka masih naik terus, dan mungkin juga ya karena freedom of speech, freedom of ini semua, jadi kadang mereka aneh-aneh bahkan tidak mau pakai masker segala. Oke, kalau kita lihat sendiri di Indonesia, ini juga data kemarin sih, belum data hari ini, kita sudah tembus 116.000, mungkin hari ini sudah 117.000 kali sore ini. Dan luar biasanya provinsi kita Jawa Timur juga malah sudah jadi nomor 1 sih sekarang, melebihi Jakarta. Ya ini kita perlu doakan lebih lanjut supaya lebih ada banyak orang yang sadar juga tentang kesehatan, tentang untuk bisa menjaga kebersihan dan juga social distancing, karena seringkali ya memang kita lihat ya ini tadi mungkin next-nya kita akan juga bisa sharing juga kondisi-kondisi di lapangan dari teman-teman seperti gimana. Mungkin masih kan nggak semua bisnis bisa jalan dari work from home ya. Mungkin kalau kayak saya di bisnis banking gini mungkin masih bisa sebagian, ada bagian-bagian tertentu yang bisa work from home karena memang memungkinkan dengan adanya laptop dan IT yang lainnya, mereka bisa bekerja dari tempat yang jauh, nggak harus di kantor. Tapi mungkin memang karena sebagian besar dari masyarakat kita juga adalah pekerja harian ya, mereka mencari nafkahnya juga dari pendapatan harian, jadi nggak memungkinkan juga buat mereka untuk bisa bekerja tinggal di rumah sementara menunggu pandemi ini selesai, agak susah juga buat mereka. Kita lihat ini bahwa jumlah terkonfirmasinya sekitar 116.000 tadi, penambahannya mungkin sekitar 1.800, hampir 2.000, dan yang masih dalam perawatan 32%, yang sudah sembuh 63%, dan persentase meninggal itu sekitar 4,7. Nah, mungkin saya mengamati ada sesuatu yang menarik di sini sih, kayaknya mungkin orang juga mulai berpikir sih, oh ternyata yang meninggal nggak terlalu besar gitu ya. Mungkin kita ngelihat bahwa akhir-akhir ini mulai ada tren mereka nganggap bahwa penyakit ini nggak terlalu membahayakan gitu. Jadi mereka, kok saya lihat agak mengkhawatirkan ya, orang-orang merasa bahwa mungkin nggak terlalu berbahaya, jadi mereka sudah mulai mengendurkan itu tadi, yang protokol kesehatan itu tadi. Nah, ini perkembangan kasus yang ada di Indonesia. Kita lihat tertinggi kemarin sempat di bulan tanggal berapa ya? Di Juli tanggal 9. Itu dalam satu hari sempat 2.600 kasus. Mungkin kita lihat, kalau kita lihat kurvanya di Indonesia juga belum bisa dikatakan melandai. Kalau dulu kan sempat kita dikasih gambaran bahwa mungkin puncaknya di bulan Juni, Juli nanti sudah akan menurun, tapi ternyata juga masih trennya juga masih terus bertambah ya. Bahkan ada beberapa daerah yang kayak Jakarta juga sekarang kan kalau saya lihat klasternya juga klaster di perkantoran malah yang banyak penularannya. Jadi mungkin teman-teman nanti yang juga bekerja di kantor mungkin nanti bisa share juga apa yang sudah dilakukan di kantornya, apa biasanya pencegahan seperti apa, mungkin bisa saling share juga. Karena kan kita nanti dari tema ini kan kita berusaha ya bukannya kita ada yang pakai istilah berdamai dengan COVID, tapi intinya kita sudah mulai bisa menerima keadaan ini, dan kita tetap harus move on dengan tetap bisa menjaga semangat kita untuk bisa tetap beraktivitas, tapi sambil tetap menjaga protokol kesehatan ini. Nah, seperti yang tadi sempat saya singgung bahwa ini adalah data terbaru ya. Mungkin kemarin kalau yang di banking pasti mengikuti
Pak Kiki pasti sudah tahu kemarin bahwa ada rilis data PDB, pendapatan domestik bruto nasional. Jadi semua sudah pada ribut kan sekarang, wah resesi karena ekonomi pertumbuhan ekonomi mulai negatif. Jadi kalau kita lihat di pandemi ini awalnya memang kesehatan, masalahnya masalah kesehatan, tapi karena ya itu tadi, karena kekhawatiran penyebaran virus, otomatis banyak dilakukan lockdown, dikurangi aktivitas, jadi akhirnya dampaknya pada ekonomi. Ketika yang pertama mungkin karena Cina salah satu ekonomi besar di dunia, dia berhenti, ya nggak berhenti total, tapi itu importnya pasti sudah banyak berkurang. Ketika import itu dari China berkurang, otomatis Indonesia juga salah satu negara tujuan ekspor kita adalah dari Cina, terutama untuk yang kayak kelapa sawit, barang-barang komoditas itu semua dari Cina. Jadi ketika Cina mulai berhenti melakukan pembelian, melakukan import, otomatis income dari Indonesia juga mulai berkurang. Jadi itu disampaikan bahwa hasil tambang juga umumnya harganya mengalami penurunan, terus segala negara-negara yang di sekitar kita yang juga menjadi mitra dagang Indonesia itu juga mengalami penurunan. Kita lihat ini di sini di grafik, mungkin baru Cina aja yang mengalami rebound. Kalau kita lihat di paling kiri itu Cina sempat turun minus 6,8%, tapi dia sudah kembali ke ada growth 3,2%. Sedangkan Amerika yang saat ini dia kayaknya dampaknya agak telat, dia sudah minusnya juga lumayan besar, minus 9,5%. Sedangkan yang negara paling dekat dengan kita yang termasuk tujuan ekspor kita adalah Singapura. Singapura itu minus 12,6%. Padahal kita lihat banyak negara, tapi sebenarnya Singapura ini dia lebih ke arah negara pedagang sih. Jadi Singapura mungkin bukan sebagai pengkonsumsi, tapi memang ada banyak mereka melakukan banyak import yang kemudian dikirim lagi ke negara-negara lain. Jadi memang karena dia posisinya adalah sebagai hub dari negara-negara di Asia Tenggara. Jadi ketika semua negara mulai slow down, pasti dia juga mulai turun. Nah, kita lihat juga ada Korea Selatan juga mulai mengalami penurunan. Vietnam yang mungkin kondisinya mereka cukup bagus karena dari sisi pertumbuhan dagang sebelumnya mereka cukup tinggi, jadi nggak terlalu terdampak. Sedangkan yang lain kayak Hong Kong dan Uni Eropa sama-sama mengalami penurunan semua. Semoga enggak boring ya dengan data-data. Kita akan cepat aja sebentar. Nah, ini tadi yang sempat dibilang bahwa apakah kita beneran sudah mulai krisis, ya itu tadi. Karena kita lihat kalau pertumbuhan ekonomi suatu negara itu disebut dengan produk domestik bruto. Jadi PDB ini adalah total semua penjualan produksi yang ada di dalam suatu negara. Kita lihat sebenarnya di tahun 2019 sendiri itu sudah mulai agak menurun, dan puncaknya ketika di kuartal pertama tahun 2020 ketika mulai COVID dan lockdown dan macam-macamnya itu sudah mulai turun sampai yang posisi bulan Juni kemarin itu adalah yang terburuk, yaitu minus 5,32. Berarti kita mengalami penurunan pertumbuhan sebenarnya. Nah, kalau kita lihat pembagiannya dari sektor-sektor industri ini tadi, hanya sektor pertanian sebenarnya yang masih bisa bertumbuh. Nah, mungkin Pak Kiki senang ini bahwa pertanian dan perikanan mungkin masih bisa bertumbuh. Yang lainnya kayak pertambangan, industri pengolahan, tapi mungkin Pak Heru tetap bertumbuh, Pak Heru. Masih bisa ekspor. Konstruksi, Ko Ayang tadi kan dari konstruksi, Ko Ayang juga masih tetap banyak proyeksi. Jadi mungkin anak-anak Tuhan dapat pengecualian di dalam kondisi ini. Yang lain-lain juga kita lihat rata-rata mereka mengalami penurunan, dan juga dari sisi konsumsi rumah tangga itu turun sekitar 5%, 5,5%.
terus ada pemerintah sendiri bahkan spendingnya juga sudah berkurang, import ekspor juga lumayan berkurang banyak. Nah, sekarang ini mungkin kita dari sisi secara masing-masing sektor itu kita bisa lihat bahwa ada banyak, kita bisa lihat tadi memang nggak semua sektor itu terdampak yang parah dengan adanya COVID ini. Tapi sebenarnya kita lihat bahwa kayak otomotif itu sebenarnya medium high, tapi ternyata kenyataannya kalau kita lihat bahwa data penjualan mobil sendiri itu turunnya lumayan drastis, sampai kalau nggak salah mobil sama sepeda motor itu turunnya sekitar 70% something dari tahun-tahun sebelumnya. Kita lihat di sektor perbankan ya mungkin masih medium, semen mungkin masih medium karena masih banyak orang yang melakukan pembangunan, mungkin renovasi atau apa. Nah, ini rokok mereka mungkin nggak terlalu terdampak full. Nah, coal ini terdampak cukup parah karena ya itu tadi dari sisi China sebagai dia pembeli terbesar ya, mungkin pembeli terbesar dari batu bara di Indonesia adalah China. Konstruksi juga medium. Nah, sektor consumer mungkin masih agak rendah karena consumer yang dimaksud consumer ini adalah barang-barang kebutuhan pokok. Jadi kayak makanan, terus sabun, sampo itu hal-hal yang memang mau nggak mau juga masyarakat akan tetap beli. Itu mereka mungkin lebih stabil. Jadi dampak dari COVID ini nggak terlalu besar buat mereka. Dari ini kita lihat ada banyak juga mungkin yang merah-merah aja yang kita bahas, industrial estate ini mungkin kayak gudang-pergudangan, terus area-area industri itu pasti nggak banyak orang yang akan invest di hari-hari ini. Metal, pertambangan untuk logam-logam itu pasti nggak banyak orang juga, terus perkebunan, pelabuhan, semuanya pasti nggak ada investasi. Nah, tapi di tengah berita-berita buruk yang tadi, berita-berita yang tidak menyenangkan, kita percaya bahwa tetap ada hal-hal positif yang kita bisa syukuri, dan kita percaya bahwa pemerintah sendiri juga sudah melakukan banyak hal, banyak policy yang sudah diatur supaya bisa menjaga supaya dampak COVID ini nggak terlalu besar. Jadi kita lihat sudah ada banyak itu undang-undang, peraturan pemerintah dan perpres yang ditujukan untuk bisa mensupport perekonomian ini. Dan kita lihat juga kemarin stimulus itu pemerintah juga banyak sekali anggaran yang dialokasikan untuk bisa membantu pemulihan ekonomi ini. Kita lihat anggaran untuk bidang kesehatan ada 87 triliun, untuk perlindungan sosial 200 triliun, dan yang lain-lainnya kita bisa lihat di situ bahwa sebenarnya pemerintah sendiri juga nggak main-main dalam hal ini. Kalau kita lihat dulu mungkin programnya Pak Jokowi kan pembangunan infrastruktur dan macam-macam, tapi karena COVID ini paling mau nggak mau sebagian dari anggaran itu harus dialokasikan untuk menanggulangi hal ini. Jadi kita percaya dan kita mungkin juga harus mendukung pemerintah, kita mendoakan pemerintah supaya mereka juga bisa bijak dalam merumuskan berbagai masalah ini. Kalau kita lihat mungkin hari-hari ini, kalau yang ngikutin berita, lagi ada banyak yang protes soal pendidikan kan, Menteri Pendidikan dibilang sekolah jarak jauh ini nggak efektif lah, tapi ya pasti setiap kebijakan pasti ada pro dan kontranya. Kita percaya bahwa mereka ada di situ juga pasti ada mereka juga punya hikmat untuk juga bisa mengatur dengan baik lah. Nah, dari suku bunga sendiri pemerintah juga berusaha supaya bisnis ini semakin berjalan dengan diturunkan suku bunga acuan. Jadi
dengan harapan ketika bunga itu semakin murah itu bisnis juga bisa semakin berputar, dan juga orang juga lebih enggan untuk menyimpan dananya di bank mereka. Diharapkan lebih konsumsi ini dinaikkan, dan juga lebih ada investasi untuk bisa dijalankan. Nah, ini mungkin sedikit tentang apa namanya loan restructuring. Jadi kan kita lihat bahwa permasalahan hari-hari ini ketika orang sudah mulai apa namanya mengalami kesulitan cash flow, permasalahan ketika mereka memiliki hutang, ada pemerintah sendiri sudah berusaha membantu dengan menyediakan skema untuk boleh relaksasi dari pembayaran hutang. Jadi tapi tetap dengan mengacu bahwa apa namanya relaksasi ini diberikan tetap dengan prinsip kehati-hatian, bahwa ini juga nggak boleh merugikan dari sisi perbankan, karena dana dari perbankan juga kan dana masyarakat. Kalau dana perbankan yang kredit macetnya besar, nanti banknya nggak bisa bayar, itu juga duit masyarakat lagi yang terputar di situ, dampaknya juga nggak akan membantu. Jadi ada program yang ditawarkan pemerintah, yang itu relaksasi adalah perpanjangan tenor. Jadi mungkin misalkan Bapak Ibu ada pinjaman 5 tahun, mungkin diperpanjang. Biasanya sih setahu saya program ini hanya mengcover sampai perpanjangan 1 tahun, tapi nggak tahu lagi dengan aturan terbaru yang kemarin sempat diusulkan bahwa perpanjang relaksasi ini sampai 2022 sih. Cuman nanti mungkin next time kalau ada yang saya bisa sharing lagi untuk tentang aturan-aturan yang baru itu juga. Selain perpanjangan juga mungkin pembayaran pokok yang dikurangi. Jadi bisa pembayaran pokok hutangnya itu dimundurkan atau ditunda. Jadi angkanya diperkecil gitu. Relaksasi bunga mungkin bisa mendapatkan keringanan bunga. Tapi kembali lagi hal-hal kayak gini mungkin ini kembali lagi ke policy dari masing-masing bank ya, karena secara umum BI juga nggak memberi aturan yang baku, yang pasti seperti gimana. Kembali lagi ke policy masing-masing bank, ke kebijakan masing-masing bank. Nah ini detailnya sih kayak gini sih, analisa ya. Mungkin next kita skip aja yang gini, pusing nanti. Nah, oke. Kalau kita balik lagi soal yang sejarah pandemi tadi, jadi memang kita lihat bahwa pandemi ini mungkin bukan yang pertama gitu loh. Jadi mungkin kita juga bisa belajar dari apa yang sudah terjadi di masa lalu, bahwa kita mungkin sudah banyak yang tahu bahwa ada Spanish flu ya, tahun yang 100 tahun yang lalu, ini hampir 100 tahun yang lalu, yang itu dampaknya juga lumayan besar. Terus kemarin juga sempat ada SARS, Asian flu, dan Ebola, dan macam-macam. Kita lihat di situ di sebelah kanan bahwa dampak dari masing-masing itu adalah pasti ada dampaknya ke ekonomi. Ketika krisis kesehatan ini terjadi, otomatis kegiatan ekonomi pasti akan menurun. Nah, juga ketika kita belajar dari sejarah, ya ini tadi, kita mesti tahu bahwa sebelumnya juga bahwa model-model pandemik ini nggak akan selesai dalam satu siklus. Kita juga mesti benar-benar ngerti dari masa lalu ini, kita bisa belajar, kita bisa bijak lah dalam bersikap. Kita kadang-kadang kita juga merasa mungkin sudah bosan di rumah, mungkin sudah merasa waduh ini sampai kapan sih selesainya. Terus kita mulai lengah dan mulai mengendorkan protokol-protokol itu, dan akhirnya justru malah yang gelombang kedua ini malah jauh lebih berbahaya. Kita mesti bijak lah dalam bersikap ini, karena mungkin kita secara fisik kita kuat, kita mungkin nggak merasa aku nggak ada sakit apa-apa kok, nggak mungkin, meskipun tertular aku juga nggak akan sampai gimana, tapi mungkin kita mesti berpikir juga bahwa ketika kita tertular itu juga bisa kita menjadi carrier buat orang lain, dan itu yang
itu yang menurut saya itu sangat tidak bertanggung jawab sih ketika kita melalaikan, seolah-olah kita berlaku tidak adil terhadap orang lain yang mungkin mereka menjaga kesehatan dan mereka nggak aware dengan kita yang kelihatan sehat-sehat tapi ternyata membawa sebagai carrier dari virus ini. Nah, balik lagi ke proyeksi, kita lihat di sini bahwa rata-rata memang karena kita dari siklus masa lalu tadi bahwa pandemi biasanya sekitar 1-2 tahun. Meskipun tadi kita lihat bahwa di kuartal kedua kita minus 5, something tadi, dari Kemenkeu masih cukup optimis bahwa nanti sampai di akhir tahun itu akan tetap melakukan pertumbuhan sampai 1%, dan tahun depan sudah akan kembali normal ke 4,5 sampai 5,5. Kita lihat yang lain juga IMF, Bank Dunia, OECD dan yang lain-lain juga rata-rata memproyeksikan hal yang sama. Jadi ya kita tetap optimis lah bahwa dengan apapun yang sudah dilakukan ini kita bisa melalui semuanya ini, dan semoga tahun depan semuanya bisa lebih baik. Nah, mengenai skenario perbaikannya, ini ada 3 yang mungkin Bapak Ibu juga, saya nggak tahu sudah pernah dapat info tentang ini atau enggak. Yang pertama itu adalah bentuk V, jadi kurvanya bentuk V kayak tadi. Kan kalau kita lihat tadi bahwa di Indonesia pertumbuhannya di kuartal pertama turun ke 2, something, dan di kuartal ketiga minus sampai 5, berapa. Nah, kita harapkan bahwa di kuartal ketiga ini nanti sampai di bulan September tahun 2020 itu sudah mulai mengarah kepada perbaikan. Kalau kita lihat memang kuartal kedua kemarin memang pasti cukup dampaknya lumayan besar, karena memang juga di bulan Mei kita lihat bahwa itu adalah bulan puasa, bulan ada hari raya Lebaran, itu jumlah hari kerja kan juga sangat pendek. Jadi kayaknya pemerintah waktu itu mungkin waktu diputuskan untuk lockdown itu mereka juga memperhitungkan hal itu, bahwa ketika ya mungkin sudah dianggap sudah sekalian aja semua dijatuhkan di situ, yang jelek-jeleknya kita jatuhkan di kuartal kedua, semua berusaha ditahan di situ. Setelah bulan Juni, Juli ini kayaknya kalau saya lihat juga dari beberapa industri mereka melaporkan bahwa bulan Juni, Juli sudah mulai ada kenaikan. Kalau kita lihat dari berita-berita, kita juga lihat kayak produsen mobil juga sudah mulai berjalan produksinya, yang sebelumnya kan sempat bulan Mei itu mereka tutup karena PSBB itu. Jadi ini adalah skenario terbaik bahwa bentuknya V. Jadi bulan nanti turun drastis, setelah itu kembalinya juga cepat. Nah, cuman ini adalah kunci untuk bisa melakukan hal ini adalah bahwa yaitu tadi bahwa masyarakat bisa mematuhi dari segala protokol kesehatan, penyebaran ini bisa terkendali, jadi bisnis lebih smooth untuk recovery. Tapi yang jadi masalah adalah ketika itu tadi masyarakat mulai bosan, mulai nggak disiplin lagi, itu pasti pemulihannya akan jauh lebih lama. Jadi itu akan kita bisa jatuh ke bentuk pola yang kedua, yang U-shape, itu bentuk U. Jadi perbaikannya lebih landai. Jadi baliknya lebih pelan dan juga lebih rendah daripada rata-rata yang tahun-tahun sebelumnya. Tapi yang ya semoga kita bisa hindari adalah yang itu tadi, yang bentuk terakhir, yang bentuk L ini. Jadi ketika turun sudah nggak bisa naik lagi. Ini yang paling jadi concern dari pemerintah, bahwa rebound kembalinya bisnis ini nanti bisa lebih lama. Itu tadi
mungkin pemerintah juga sudah mengantisipasi bahwa bisa sampai 2022 itu tadi. Cuman ya kita harapkan sih semua, kalau kita lihat Bu Sri Mulyani hari ini juga ada statement bahwa sebenarnya resesi kita nggak serta merta di bulan nanti September ini kita harapkan bahwa itu sudah mulai recovery, jadi nggak sampai bisa disebut resesi karena sudah mulai ada perbaikan di kuartal ketiga tahun ini. Nah, yang ini saya nggak tahu apakah ini masih valid atau enggak. Ini kan memang planning dulu pemerintah ketika mulai pembukaan PSBB yang disebut new normal itu loh, bahwa bulan keberapa mulai dibuka. Saya nggak tahu apakah ini masih berjalan sesuai schedule atau enggak, karena memang kalau kita lihat ya kita lihat secara bisnis kayak hotel juga kayaknya sudah mulai buka kan di Bali, kalau nggak salah sudah mulai 1 Agustus kemarin sudah mulai jalan. Terus kita lihat juga restoran juga di mana-mana juga mulai ramai sih saya lihat. Ya, cuman itu tadi sih kekhawatiran yang tentang menjaga untuk bisa tetap patuh dengan protokol itu tadi, supaya nggak ada ledakan pandemi yang kedua itu tadi. Nah, ini mungkin kita sudah tahu bahwa kuncinya adalah disiplin dan kita di mana-mana masih pakai masker, bla bla bla. Ya intinya kita patuhlah terhadap apa yang anjuran pemerintah. Kita sebagai warga negara yang baik, kita juga sebagai anak Tuhan, kita lebih baik kita lakukan bagian kita lah. Kita mungkin nggak bisa mengharapkan orang lain kayak gimana, tapi at least bahwa kita sendiri kita sudah bisa menjaga diri kita supaya kita juga nggak tertular, kita juga nggak menularkan orang lain. Good morning, thank you for being here. And the only one who shouldn't be here, it's me. Not because I should be on another place, because I should be dead and buried 41 years ago. You look at me now, but this ordeal, this odyssey happened 41 years ago when internet didn't exist. Text messages, iPhones, or anything didn't exist. I survived on the worst place a human being can survive. And whatever I have achieved in my life, I have inherited one company and I created 3 more companies. I wouldn't have achieved that with what I have learned in the cold summits of the Andes Mountains. I was traveling to Chile from Montevideo with my rugby team, my mother, my sister, they were fans of my team. And we crashed in the middle of the Andes, and we survived on the worst place a human being can survive. You can survive on the desert, on a jungle, on the ocean with more chances. Climbers get up to the summits, and they get out of there as soon as they can. We survived there for 2.5 months at 14,000 feet with temperatures ranging to minus 35 degrees below zero without anything, nothing whatsoever. I survived with my friends on this worst environment, and I lost my mother, my sister, and my 4 best friends on the plane crash. All the leaders died, but then leaders have to appear, have to evolve from people that were absolutely average, like I was, into leadership. I will show you a little video of about 1.5 minutes where you will see the exact mountains where we crashed, and then we will go through some PowerPoint with pictures taken by National Geographic in 2006 that speak more than 1,000 words, and you will really grasp what happened to us. And if we are ever presented with a illness, economical problem, financial problem, relationship problem, you will remember me, because you will find the strength to weather that dark night and create your own version of a miracle, because I shouldn't be here. It's a miracle that I'm here. One of the greatest human survival stories of all time began on Friday, October 13th, 1972, when a charter plane carrying a rugby team from the South American country of Uruguay vanished over the remote, snow-covered Andes Mountains. For 72 days, the world thought they were dead. Nando Parrado was only 21 when he caught the plane, which was taking his team to play a rematch in Chile. Parrado was one of Uruguay's top rugby players, and his mother and sister went with him for the journey. The pilot had radioed that he was over Chile. It was a fatal navigational error.
Believing he had already crossed the range, he descended into the clouds and emerged in the middle of the mountains. They had crashed at over 11,000 feet. At night, temperatures dropped to 30 degrees below zero. They couldn't survive on just a few bars of chocolate. "29 guys survived the impact, and we were a team. We were a fantastic team. We had been playing rugby together since our school days, and we were a team. And the captain took in charge 10, 15 minutes after the plane crashed, took charge, helping the wounded guys, taking the dead bodies from inside the airplane. But he took the biggest decision I've ever seen taken in my life. Every CEO I have seen speaks about biggest decisions, but Marcelo, he was 21 years old, he said, guys, we will be rescued tomorrow because it's 5:30. Helicopters do not fly at night in the mountains, so we will freeze tonight. So come on, guys, help me. And with the help of some of 6, 7 guys, he built a wall here with suitcases, pieces of the airplane, to keep the wind from coming in. And all the leaders had died. And I said, I have to do something for my life. I have to do something, and I'll fight. I want to go back to my father and tell him how much I love him and that he hasn't lost his whole family. So that gave me a lot of boost. And the survival instinct is in each one of you. When things go wrong, it starts. It's like a nap in your brain. It starts and it creates thought that you never thought you would have to think about. And things are revealed to you, and you will have to do things that will really take you to the core essence of you as a human being. I don't know, strength of mind or survival instinct. I decided that I was not going to die there at the top of the mountain. And I said, Roberto, I'm going to walk, I'm going to climb. But at every step I will give, I will be closer to my father. I will be closer to life. I want to live. And we had created a lot of things. Innovation at this stage is about apps, and I was listening with such interest about those things, you know. Over there, they didn't exist. Our innovation, our creativity was related to snowshoes, sunglasses, things that we had to make our brains work on the same way that your brains work now, but creating physical things, because we didn't know that the technology would be at this state now. But we created snowshoes, sunglasses, water-making machines, ropes, everything. From nothing, we created things that allowed us to reach that top. Finally, 10.5 days after we started, we saw a peasant on the other side of a river. The peasant was the link to rescue to the helicopters. The helicopters came, they rescued us. I flew with them to rescue the other guys because they didn't know where they were. They took us to the hospital in San Fernando, in the southern part of Chile. From there to Santiago, from Santiago on a chartered plane back home in Montevideo. And I said, Nando, what are you going to do with your life? What are you going to do? And I said, I'm going to have a life. I was blessed. I realized that I was blessed to have been given the chance to be born again. And I said, I won't destroy my life. I will have a life. And I worked hard. I became chapter chairman of YPO, Young Presidents Organization, WPO, Entrepreneur of the Year. I created my companies. I worked hard. But my father always told me, don't lose your connections, Nando. Don't lose your connections. Live your present. Live your present, because it's the only real time. The past is already gone. The future has not arrived yet. It will arrive, and you will cope with it like every human being since the history of mankind. So don't forget to live your present. The present is the most important time of your life. And I work hard, but I never jeopardized my family in order to obtain that. And my biggest triumph is not my bank accounts, what I have achieved, my houses, my companies. It's not that. It's that I have achieved a family which I have dreamt of every single minute on that frozen fuselage. But then
3 years ago, my granddaughter, Alexia, was born. I'm not a romantic. I'm more competitive than anybody here. I can assure you, I love material things more than anybody here. I love good clothes, good cars, be successful, flying first class, success on my companies, more than anybody. I enjoy every day when I wake up. I try to be the best one, and I am blessed with breathing. That is something you should learn. So Alexia was born, and 4 weeks ago, Maximo was born, my grandson. And my biggest triumph will be one day that Maximo or Alexia say, we are alive because my grandfather crossed the Andes to give us life. And remember that life is not measured by the amounts of breaths that you take, but by those extraordinary moments that take your breath away. I read that and I love it. And those extraordinary moments are usually linked with love. Remember that, live your present, be good, be competitive, and thank you very much, because nobody knows what's going to happen tomorrow. That's very important. Thanks for being here. Thank you. Oke. Itu tadi sesuai, kita bisa belajar banyak hal dari Nando ini ketika kita belajar bahwa meskipun kondisi kita hari-hari ini mungkin kita merasa is not sesuatu yang buruk buat kita, bahwa ini adalah sesuatu yang nggak menyenangkan, tapi ini adalah satu quote yang dia bilang, even we suffer life is still worth living. Jadi mungkin hari-hari ini kita merasa, oh bisnis kok jadi kayak gini, kebebasan kita terhalang, semuanya nggak sesuai apa yang kita mau. Tapi kita percaya bahwa sebenarnya ketika kita masih dapat kesempatan untuk hidup, itu pun itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan kondisi mereka yang ada di dalam accident, dalam kecelakaan, dalam bencana seperti itu, mereka jauh lebih menderita dibanding kita. Jadi tadi sebenarnya dia sempat ngomong, saya lupa apakah sempat ada di situ atau enggak, bahwa dia merasa bahwa setiap orang pasti memiliki Andesnya sendiri. Jadi setiap orang pasti memiliki saat-saat di mana kita ini merasa dalam segala keterjepitan itu, di dalam segala kesesakan itu tadi. Tapi yang paling penting adalah kita tetap memiliki pengharapan ini tadi. Ada beberapa hal sih yang saya notice dari apa yang dia sampaikan tadi untuk mereka bisa bertahan hidup. Yang pertama itu adalah yang tadi dia bilang bahwa ada satu kaptennya itu yang melakukan tindakan yang menurut dia adalah sesuatu yang itu tindakan hidup dan mati. Jadi ketika dia melihat ketika pertama kali pesawat itu jatuh, si kapten ini langsung mengajak teman-temannya untuk bekerja sama untuk membuat tembok dari tas itu tadi, dari tumpuan tas-tas, dari koper-koper itu tadi. Jadi kita bisa belajar di sini bahwa ketika kondisi buruk ini terjadi, kita bisa mulai itu teamwork sih. Poinnya dia juga tentang teamwork, bahwa kita bisa mulai melihat kepada tim yang ada, yang dimanapun kita bekerja hari ini, kita bisa bekerja sama dengan tim kita mulai menginventarisasi apa sih yang sebenarnya masih kita bisa lakukan, dan hal-hal emergensi apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa bertahan hidup. Saya percaya teman-teman di sini banyak hal yang bisa di-sharingkan tentang bagaimana bertahan dalam bisnis mereka, bisa bertahan dalam kondisi-kondisi kayak ini. Saya sempat sharing dengan beberapa teman, mungkin Denny, mungkin yang lain-lain juga mengalami berbagai harus mengalami dalam tanda kutip metamorfosis bisnisnya dalam kondisi kayak gini. Tapi yang penting adalah ketika kita mulai bekerja sama dalam tim, kita mulai memfokuskan kepada hal yang penting untuk dilakukan dulu. Terus yang kedua, saya lihat bahwa setiap manusia itu pasti memiliki survival instinct itu tadi. Dia bilang ketika dia harus menaiki gunung itu tadi untuk bisa mencari pertolongan. Ini sempat dari National Geographic sempat bikin dalam tanda kutip napak tilas ke
ke gunung itu yang sama untuk mencoba apa yang sudah mereka lakukan, dan mereka dengan pendaki-pendaki yang modern dengan peralatan pun bilang bahwa itu sesuatu yang impossible sebenarnya bisa mereka jalani. Tapi ya itu dia bilang bahwa ketika terdesak manusia ini bisa muncul kreativitas, survival instinct tadi, bahwa mereka bisa mengubah segala sesuatu yang ada itu untuk bisa mereka bertahan hidup. Kalau nggak salah sempat saya sempat baca riset tentang hal itu, dia sepatunya, kalau sepatu itu adalah hal yang krusial, mereka bisa melewati itu, karena kalau sepatu hancur di tengah salju kayak gitu, di tengah naik gunung, ya pasti kakinya pasti akan hancur juga. Makanya akhirnya mereka dengan berbagai cara bisa dibungkus kain dan macam-macam, akhirnya mereka bisa tetap survive. Jadi kita percaya bahwa sebagai manusia ini punya potensi yang luar biasa. Tuhan sudah titipkan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dalam kondisi-kondisi yang terdesak ini, yang penting adalah kita tetap memiliki harapan. Itu tadi, dia memiliki harapan untuk bisa ketemu dengan orang tuanya, dengan papanya tadi. Itu yang bisa jadi semangat dia untuk bisa tetap bertahan. Terus yang kedua, yang terakhir adalah bahwa ketika dalam kondisi yang sudah sangat kritis itu pun dia tetap berusaha, tetap berjalan. Mereka 10 hari berjalan sampai baru ketemu dengan desa itu tadi, petani tadi yang bisa menyelamatkan mereka. Jadi saya mau kasih semangat buat setiap teman-teman di sini, dan saya percaya bahwa teman-teman di sini juga ada banyak hal yang bisa saling di-sharingkan. Kita percaya bahwa kita bisa sama-sama melewati hari-hari ini, dan ketika nanti COVID ini sudah lewat, di masa depan kita bisa ngomong sama anak cucu kita. Dulu zaman papa, zaman mama, sempat ada kondisi kayak gini, bahwa kita nggak boleh kemana-mana, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, itu adalah sesuatu yang is something sweet ketika kita sampaikan di masa lalu. Mungkin hari-hari ini apa yang kita alami masih merasa, wah kok kayak gini terus, kondisinya nggak enak banget sih. Tapi one day ketika kita sudah lewat itu, kita bisa ceritakan ini mungkin sebagai sweet memory juga buat kita. Oke, mungkin itu saja sih yang mungkin saya bisa share. Jadi silakan, saya lihat di sini lumayan banyak yang bergabung. Ada welcome buat apa aja nih ya? Saya nggak lihat, ada Bu Laura, ada Teddy, ada Felix, Lina. Mungkin ada yang mau share tentang gimana sih hari-hari ini bisnisnya, apakah ada yang sudah sempat melakukan transformasi tadi untuk bisa bertahan. Saya yakin mungkin siapa ya, Felix ini luar biasa. Biasanya Felix ini kan bosnya Makaumi. Kalau lihat itu ada judulnya Makaumi itu, Felix. Ya, Felix baru join. Ini ada yang komen bagus banget katanya, kok nggak bosen kok. Datanya juga oke. Mana nih Bang Felixnya hilang? Pak Felix bisa di-unmute sendiri? Wis. Selamat malam, Bos. Silakan. Halo. Nggak ada orangnya. Masih malu-malu. Mungkin yang lain dulu kok. Bro Denny ini munculnya. Bro Denny mungkin bisa share apa yang sudah dilakukan hari-hari ini. Kan bisnis edukasi. Loh, banyak yang lain loh, banyak yang ini kayak MEJ nih sebetulnya nih. Lihat-lihat. Kita reuni di sini. Pokoknya saling membangun. Ya, apa ya? Felix ini mana nih? Felix ini curang, Felix ini. Padahal saya udah private chat nih, dari tadi dia nyaut loh. Kok hilang saya? Kurang aja Felix ini. Ngurusi baby-nya. Ya, sebetulnya saya tahu dari teman-teman di sini, banyak teman-teman di sini yang maksudnya ya kita saling kenal lah ya. Maksudnya dari grup yang sama juga, saling berkeluh kesah dan saling
sharing juga lah di grup gitu ya. Kalau dibilang sebetulnya apa yang terjadi ya tentunya ada penurunan itu udah pasti ya kan, itu sesuatu yang terjadi itu nggak cuma sama kita, istilahnya kayak gitu ya, itu sesuatu yang bisa diterima gitu ya. Jadi sebetulnya fase dari kami ketika di EduStory ini di bulan Maret itu udah nggak denial sih sebetulnya gitu, cuman kaget karena tiba-tiba harus close dan segala macam. Karena edukasi anak kecil agak susah memang kalau di close ya, maksudnya kalau tidak offline, kalau tidak tatap muka. Mungkin Diana juga sangat paham karena Diana juga di sekolah, saya tahu gitu ya. Beda kalau sama orang besar-besar itu lebih enak. Boleh lah kalau kayak kita gini gitu kan, seusia kita gini mau pakai Zoom lah, pakai apa, it's fine gitu. Untuk anak kecil itu akan jadi big problem. Jadi sebetulnya kaget, tapi nggak sampai yang istilahnya denial itu udah enggak gitu. Karena mungkin ini kali ya, maksudnya mungkin didukung oleh komunitas juga gitu. Kebetulan kayak di MAJ itu kita sangat strong di support hal kayak begini-begini, movementnya sangat cepat, maksudnya saling share informasi. Jadi kita jadi kayak tahu gitu, kayak enggak, oh Juni itu udah nggak mungkin, misalnya gitu. Bukan Juni lah bolehnya nanti pasti masih panjang. Waktu di Maret kemarin prediksinya masih di antara September, Oktober atau Desember. Walaupun saya ikut kayak webinar gini yang kayak punya KBC segala macam, bilangnya ada yang menyampaikan bisa sampai Maret tahun depan. Waktu itu prediksinya begitu di bulan Maret. Jadi intinya hati sudah dipersiapkan gitu. Karena hati sudah dipersiapkan ya akhirnya otaknya mikir strategi karena memang kepepet. Ya, jadi maksudnya karena kepepet ya mikir strategi. Maret masih quite oke karena Maret itu masih setengah bulan kita masih jalan offline. Tutup itu kan kira-kira di tanggal 16 atau 17 ya. Kalau saya itu tanggal 18 Maret, saya ingat banget. 18 Maret kita tutup pertama kali. Banting setir, nggak tahu yang namanya Zoom dan segala macam ini, ya belajar semuanya, dan akhirnya evolve lah ya kita bilang ya. Jadi sebetulnya ada hal-hal yang dulunya kita nggak pernah belajar, akhirnya kita belajar. Ada hal yang dulunya saya mau kerjakan, tidak saya kerjakan karena sibuk, akhirnya saya kerjakan gitu. Bukan karena tidak sibuk, tapi karena mau nggak mau itu harus dikerjakan supaya ini lebih panjang umurnya. Jadi akhirnya evolve ya, karena konsepnya memang yang bisa adaptasi lebih cepat itu yang selamat, istilahnya kayak gitu ya. April, Mei, Juni cukup parah penurunannya, tapi ya maksudnya bearable. Untungnya karena Maret sudah standby, posisinya sudah siap perang, jadi strateginya udah cukup ada sehingga walaupun penurunan kami nggak sampai mengalami kerugian lah, istilahnya kayak gitu. Secara company penurunannya walaupun drastis, tapi kami nggak sampai mengalami kerugian. Strateginya kok ya cukup pas gitu, puji Tuhan. Nah di bulan Juli sesuai prediksi sih Juli ternyata bounce back mulai. Juli itu mulai, jadi di Juni akhir kita istilahnya udah survei ulang ke parents gitu kan. Karena memang di Maret itu saya sempat ngomong sama istri saya sempat ngomong sama tim bahwa feelingku nih kayaknya Juni bakal jadi penentuan gitu. Kenapa? Karena Juni itu yang pertama adalah sudah 3 bulan. Kalau sudah 3 bulan itu biasanya sudah fase adaptasi. Katanya adaptasi itu kan 30 hari sebetulnya ya, melakukan kebiasaan. Nah ini 3 bulan. Yang kedua adalah kelihatannya di bulan Juni orang akan sudah mulai sadar bahwa Juni belum selesai nak gitu. Jangan mimpi kalau Juni selesai, maksudnya gitu. Jadi karena itu mereka kan sudah mulai terima kenyataan bahwa mau nggak mau aku harus ambil pelajaran online gitu untuk anak-anak yang walaupun anak-anaknya kecil, usianya masih muda. Mau nggak mau aku harus online. Kenapa ya? Opsimu cuma 2, ambil pelajaran online ini atau tidak ikut sekolah sama sekali. Istilahnya kayak gitu. Nah itu saya udah prediksi. Jadi saya ngomong sama istri saya waktu itu opsinya ada 2 nanti di bulan Juni atau Juli itu. Yang pertama adalah kita bounce back, yang kedua adalah kita ndelosor-ndelosornya. Karena orang mungkin tidak mampu, nggak bisa. Pendidikan itu kan, kalau ada satu mentor yang nggak hadir di sini, gitu ya, namanya Erik, itu sering ngomong sama saya, dan kalau masa perang, edukasi itu adalah salah satu bidang yang akan sangat ditaruh langsung gitu. Kayak jadi sudah sangat nggak penting kalau kondisi perang. Nah, COVID ini kan sudah kayak perang ya, kan sedunia gitu kan. Jadi saya sudah siap, kalau sampai ndelosor itu kita bagaimana gitu. EduStory saya set up bisa stay sampai Desember atau bulan Maret tahun depan. Kalau sampai zero income dari bulan Juni. Waktu itu settingannya sudah seperti itu, hitungan saya.
Atau opsinya ya bounce back gitu. Puji Tuhannya kok bounce back ya, maksudnya dengan strategi apa yang kita pakai semuanya ya kok puji Tuhannya bounce back sih. Itu yang kita syukuri dan maksudnya mulai kelihatan gitu, bounce back-nya mulai kelihatan ke titik yang tidak kita sangka sebetulnya. Gitu. Ternyata ya dikerjain aja lah gitu, dikerjain, direncanakan, dikerjain sambil berdoa gitu, terus ya ternyata bounce back. Ya disyukuri sih gitu. Jadi posisinya begitu sekarang. Agustus ini mulai mulai sedikit bisa tersenyum lah, istilahnya begitu. Jadi sudah masuk online ini ya, Poko ya? Lesnya sudah masuk ke online ya? Sebenarnya dari bulan Maret kita online. Oke. Kita sudah online. Jadi bulan Maret ketika terjadi itu kita cuma butuh waktu berapa ya? Nggak nyampe seminggu sih sebetulnya untuk switch ke online. Tapi the problem is adalah karena fasenya orang tua masih denial, nggak mau mereka. Mostly mereka nggak mau. Karena mereka bilang anak saya nggak bisa kalau les online. Nggak bisa. Kalau les online itu nggak dapat apa-apa. Sekolah online itu nggak dapat apa-apa. Ini nggak dapat apa-apa. Gitu semuanya. Jadi itu satu. Kedua, mereka yang tidak kesulitan budget, mulai kesulitan budget waktu itu. Jadi ada orang tua yang sebetulnya, jadi customer saya itu sebetulnya dibilang mid up sebetulnya untuk level ekonominya. Tapi yang di posisi up-nya aja, waktu itu sudah mulai ada yang, kayaknya tak kurangin ya, anakku kan 3 tuh les tempat lu. Udah, 1 aja yang les ya, gitu. Ada yang begitu-begitu udah gitu. Jadi udah deg-degan gitu. Jadi orang tua lebih ke arah tidak mau. Kalau tidak mau tidak bisa dipaksa. Teori MEJ kan nggak bisa jualan sesuatu yang orang nggak mau beli. Intinya kan cuma gitu aja kan sebetulnya gitu loh. Nah itu yang menakutkan. Makanya kita bilang ya udah Juli nanti antara kita ndelosor 0 atau kita bounce back. Ya kita intinya 3 bulan itu akhirnya kita pakai untuk preparation. Benar-benar dalemin gimana caranya pakai Zoom lah, inilah bikin program yang benar-benar online lah, yang mestinya benar-benar apa yang benar-benar bisa dijual secara online itu terjadi di 3 bulan itu dan ya puji Tuhan ini sudah mulai merasakan ininya lah apa namanya hasilnya lah gitu. Tahun gitu sih ajaran kalau dari saya gitu ya mungkin ya. Yang lain nih cocok yang banyak ya. Ya cocok. Ini kan tadi Bang dibilang Felix. bahwa ketika orang kepepet itu mulai muncul kreativitasnya tadi. Ya betul. Kepepet itu ya Indonesia banget sebetulnya ya. The Power of Kepepet ya, The Power of Kepepet judulnya. Iya. Ini saya nungguin Bang Felix keluar. Ini sudah muncul di chat, Felix nih. sudah muncul di chat, ayo Felix. Tapi habis ini Pak Heru malah nyuruh. dia biasa jadi moderator sih, jadi mengarahkan. Bisa ngomong nggak ini kalau Felix-nya? Lex. Halo. Ayo muncul. Sudah di-unmute. Nah. Silakan. Guru Syana. Oke. Ada yang mau tanya nggak tentang materi tadi yang sempat saya share tadi ya, angka-angka toh sih, cuman ya nggak tahu ada yang tertarik dengan angka-angka tadi atau enggak, atau mungkin Pak Kiki sebagai sama-sama orang bank bisa mengkomentari. Gimana bro? Loh, ayo bro Kiki ini kok diam. Pak Obed, sorry. Kalau nggak ada yang nanya, saya mau nanya nih. Aku mau nanya nih. Saya cukup intrik. Jadi saya cukup lihat data makronya cukup tergelitik karena beberapa hari ini kan relatif ngantor, berarti sudah banyak dengar radio ya. Suara itu SS ya, sahabat sopir. Saya kan sopir. Jadi dengarnya SS terus. Nah, di SS itu tadi ada satu informasi yang menggelitik buat saya adalah katanya lagi ramai dibicarakan untuk orang-orang yang berpenghasilan di bawah 5 juta akan ada insentif dari pemerintah. Bentuknya apa saya nggak tahu. Tapi Erick Thohir katanya juga sudah membuat statement ini. Jadi sudah ada kayak sedikit konfirmasi, tapi intipannya seperti apa saya nggak tahu. Pertanyaan saya itu yang pertama itu apakah sudah pernah dengar tentang itu dan bentuknya seperti apa? Apa yang harus kita kerjakan untuk tim kita? Karena tim kita kan pasti ada yang berpenghasilan di bawah 5 juta ya, yang kita gaji. Maksudnya itu satu. Yang kedua, tadi saya lihat dari datanya Pak Obed gitu kan, dari Bro Obed, yang dikucurkan pemerintah ini kan spektakuler ya. Kalau Maret kemarin itu saya tahunya itu kalau ikut webinar 470 triliun kalau saya nggak salah ingat.
Yang hari ini tadi Totalnya tak sih total 600 di sini. 700 lebih ya. Iya, 720-an triliun ya. 700-an ya. Nah, itu Betul. memang naik ya. Memang naik segitu ya. Nah, itu aja, 2 pertanyaan itu aja saya. Thank you. Oke, yang pertama tadi soal yang insentif pajak tadi, terus terang saya belum dapat ininya sih, detailnya kayak gimana. Sorry. Cuman Sorry Pak, ya. Pak Obed, insentifnya bukan pajak. Insentifnya nggak disebutkan apa. Tapi kalau saya nangkepnya BLT. Insentifnya tuh BLT. Oh ya, ya jaminan sosial itu berarti ya. Sebentar. Nah, mungkin termasuk yang di itu ya, yang perlindungan sosial dan atau mungkin yang di program padat karya itu tadi yang poin ke berapa ini, poin kedua dari di bawahnya kesehatan itu biasanya mereka akan masukin di situ sih, cuman secara realnya gimana ntar saya coba cari infonya ya, karena itu relatif baru dan memang kalau setahu saya kan itu sempat mungkin 2 minggu lalu Jokowi kan sempat marah-marah tentang realisasi penyerapan anggaran ini stimulus itu. Jadi memang angkanya kan gede, tapi ternyata yang dikucurkan itu baru sekitar 200 something, jadi mungkin baru sekitar segitulah, masih kecil. Jadi memang dari sisi saya nggak tahu sinkronisasi di lapangan atau gimana itu kayaknya memang masih belum terlalu besar sih. Jadi ya kita tunggu aja sih. Semoga ada sesuatu yang lebih real yang dilakukan, ya mungkin yang tadi yang di Pak Erick ini tadi mungkin itu yang skema-skema baru yang disampaikan sih. Terus tadi yang nomor 2 tadi tentang yang nomor 2 yang tentang itu memang berarti jumlahnya naik hampir 2 kali lipat ya untuk ininya ya, insentifnya ya totalnya. Setahu saya sih memang sekitar 600-an kok waktu itu, 600-700-an sih waktu dari awal dia. Oke. Iya, jadi memang ya itu makanya sebenarnya dari sisi government sendiri pemerintah Indonesia juga nggak main-main sih untuk berusaha mengurangi dampak corona ini. Jadi sekarang tinggal masyarakatnya aja, kita juga mesti bantu lah, kita bagian kita supaya nggak tambah menyebar ini yang jadi masalah kan itu. Kalau nggak selesai kan repot terus. Ini Bang Felix bilang pada nahan duit. Ya itu tadi. Ya itu tadi di SS dibilang seru banyak belanja ya, itu memang salah satu cara untuk bisa mengembalikan ekonomi ya itu tadi diputar lagi duitnya. Jadi memang government akan mendorong untuk bisa spending ini tadi, meningkatkan konsumsi masyarakat, karena kalau dilihat dari salah satu komponennya tadi PDB itu yang bisa yang menyebabkan turunnya PDB kita juga adalah konsumsi domestik rumah tangga itu tadi, kan turun 5% atau berapa tadi ya. Mungkin juga pemerintah juga akan mulai yang proyek-proyek itu kan kayaknya juga sudah mulai jalan. Setahu saya sih salah satu klien saya yang perusahaan yang supply untuk infrastruktur itu mereka sudah mulai jalan lagi sih, supply untuk bahan bakunya. Atau mungkin yang dari sisi ekspor mungkin ada juga mulai insentif mungkin Pak Heru ada info yang di sisi ekspor, apakah sudah mulai ada keringanan atau insentif pajak untuk eksporter? Memang pemerintah ini banyak sekali ya bantuannya. Terus kita kalau mau memakai bantuan itu, maksudnya stimulusnya itu banyak, bukan bantuan stimulus ya. Nah, yang tadi Pak Denny tanyakan itu angka kalau proses 5,6 juta itu masuk dalam kartu prakerja kalau saya tidak salah. Memang ini banyak sekali, tapi tadi pertanyaan kalau tentang ekspor sih karena barang yang diekspor itu kalau nggak ada pajaknya maka ya tidak ada bantuannya diekspor. Yang ada bantuannya adalah di PPH ya, PPH 21, PPH 25. Jadi memang kalau kita mau memanfaatkan stimulus ini, kita harus jeli.
jelinya tinggal lihat aja jalurnya itu ke kementerian apa. Kalau yang kesehatan ya Kementerian Kesehatan. Terus nanti kalau perbankan itu banyak peraturan dari perbankan atau Kementerian Keuangan. Contohnya kalau perbankan itu kita mau minta subsidi bunga kalau nggak salah. Nah itu ada kalau nggak salah pakai peraturan yang nomor 85. Saya nggak ingat, pasti bukain satu-satu juga. Nah, tinggal sekarang makanya kalau kita memanfaatkan stimulus betul-betul harus fokus. Kalau tadi Pak Denny tanya prakerja ya harus dicarikan, banyak sih ini dimanfaatkan untuk beberapa perusahaan LM lembaga swadaya masyarakat LSM. Nah itu mereka berapa ya, ada yang telepon saya ngajak-ngajak yang begitu-begitu itu. Nah itu ya tak anggap memanfaatkan secara negatif ya. Tapi kita bisa juga bijaksana memanfaatkan secara positif. Jadi kalau kita perhatikan yang untuk masalah COVID ini beberapa hal. Satu tentang kesehatan, gitu. Sampai ada cerita kalau yang rumah sakit itu aneh-aneh itu. Terus perlindungan sosial, termasuk bantuan-bantuan langsung tunai, terus kartu prakerja dan lain-lain itu. Kalau di desa-desa ada langsung sembako contohnya. Terus insentif usaha itu seperti pajak BPH 21 yang ditanggung. Terus pengurangan angsuran PPH 25. Ada stimulus lain lagi yang bisa memanfaatkan jasa keuangan, tapi harus di-cover sama asuransi yang ditunjuk Askrindo atau Jamkrindo. Nah, nanti mungkin Pak Obed dari segi perbankan biasanya mungkin banyak orang yang memanfaatkan itu juga. Terus dari UMKM itu banyak juga bantuan-bantuannya. Jadi misalnya kalau UMKM itu mau regenerasi mesin, nah itu ada supportnya sampai berapa persen, 25%. Nah terus terang saya sedang menggarap yang ini, tapi belum selesai. Ada pembiayaan korporasi juga ada, dan sektoral dan Pemda ya, program padat karya. Nah itu nanti jalur industri ada juga yang pakai jalur padat karya itu juga ada. Ya totalnya kan disebutkan kan hampir 700 T ya, 695 T ya berapa sekarang. Ya mungkin gitu. Jadi harus fokus. Seperti kita mau metik. Ini sekarang masuk ke kebun buah. Ya jangan bingung nanti mau metik mangga tapi dekat pohon durian kejatuhan durian. Jadi harus fokus milih mangganya yang matang atau duriannya yang matang. Ya, mungkin saya berbagi itu saja. Terima kasih. Thank you Pak. Mungkin ada teman lain yang mau sharing dari sisi yang lain ya, dari bisnis yang lain ya, Kak. Betul. Kan, nah ini Pak Kiki nih, ini Pak Kiki ini kenalin Pak Kiki ini bisnis, ini banker juga, cuman punya bisnis sampingan yang luar biasa. Di masa pandemi justru banyak orang yang stres. Jadi kan Lina sempat ada komen tentang bahwa di masa pandemi orang stres, jadi mau spending untuk menghilangkan stresnya lah. Pak Kiki ini jual ikan hias. Luar biasa itu, di belakang itu ikan semua ya. Bisa sharing Pak Kiki? Ya, saya sih cuman menanggapi kalau dari sektor perbankan sih saya nggak berani melangkahi sesama bos yang lebih senior saya. Enggak, kalau saya sih cuma mau komen. Memang semua orang, saya lihat dari sudut pandang yang lain. Semua orang mungkin bilang susah lagi menghemat uang untuk kebutuhan-kebutuhan yang benar-benar mereka anggap premier. Tapi kalau di bidang saya, ini khususnya di luar pekerjaan saya yang utama, saya lihat justru ada bidang-bidang lain yang malah tumbuh subur dan mereka juga
masa-masa seperti ini tuh mereka panen. Kalau mereka salah satunya mungkin tadi Bu Lina bilang sepeda. Nah, berapa orang diburu, saya lihat mereka juga bukan orang-orang yang saya dalam tanda kutip berpenghasilan lebih-lebih untuk membeli sebuah sepeda yang mahal. Kayak ada sebuah perubahan gaya hidup. Terus dari sisi hobis, kebetulan saya tadi Pak Obed bilang kan saya di agribisnis juga. Saya juga heran justru di masa pandemi ini pekerjaan sampingan saya yang malah lebih jalan, lebih maksudnya di bulan-bulan ini justru malah lebih kencang daripada sebelum masa pandemi. Contoh saya, apa? Ya saya memang impor ikan hias, terutama dari Jerman, dari Asia juga ada. Justru mereka berani spend money lebih gila-gilaan hanya untuk sekedar hobi. Untuk sekedar hobi, tentunya mereka yang beli, ya saya lihat beberapa mereka yang pendapatan memang mungkin di atas UMR, tapi kalau saya lihat lagi nggak semuanya. Contoh dari yang kecil-kecil aja, ikan yang paling murah aja, mereka mencari sesuatu lah, pokoknya untuk menghibur mereka, untuk menghibur kesetresan mereka, untuk melihat kejenuhan ini. Nah, kayak contoh kemarin saya sempat ke Batu. Kita tahu Batu itu beberapa produksi agribisnis yang cukup luas dari pertanian. Di sana juga ada susu KOD atau apa. Justru mereka di masa-masa pandemi ini saya tanya, mereka justru panen luar biasa. Mau jual tanaman yang untuk menghibur orang stres atau apa, itu justru ya kalau kita lihat tidak semua sektor, benar yang dikatakan Pak Obed. Justru di masa-masa ini kita harus jeli-jeli melihat sudut pandang yang lain sih, yang selama ini nggak dilihat sama orang-orang yang lebih fokus ke pekerjaan yang utamanya, mungkin seperti itu ya. Gitu sih. Oke, luar biasa ini di bidang ikan. By the way, malam ini ada Bu Laura juga yang join. Bu Laura mungkin bisa dinyalakan mic-nya, Bu. Kan ini juga punya hobi baru di masa pandemi ini. Oh, ternyata Bu Laura masih off. Yang lain mungkin? Iya, sebentar. Oh, ini. Ya. Ribut soalnya, sebentar. Nggak ada suaranya ya? Halo? Sudah masuk ya, kok. Ya. Iya. Ya, Bu Laura ini punya hobi baru, bercocok tanam dan apa aja, Bu? kayaknya back to basic ya, ke bisnis pangan. Memenuhi kebutuhan sayur sendiri. Sorry, suaranya tiba-tiba kecil banget, nggak seberapa Yeah, kedengeran. Bentar ya. Saya boleh izin live bentar, join lagi ya biar suaranya keras. Oke. Siap. Mungkin Bang Felix ini dari tadi. Iya, sudah berapa kali dipanggil. On off terus ini. Ini tadi ada pertanyaan tentang koperasi ini. Terus terang sih kalau tentang penarikan dana koperasi ini saya kurang tahu sih, karena memang agak berbeda ya kan sistemnya koperasi dengan banking sih. Cuman mungkin mesti di follow up aja ke pengurusnya itu sih. Karena memang sistemnya koperasi kan memang lebih ke arah kayak kepengurusan gitu ya, mereka kolektif gitu. Mungkin bisa diukur dulu ke situ sih mengenai dana-dana itu. Bu Laura join. Jadi sekarang banyak yang ini ya, hobi yang tertinggalkan atau yang ini jadinya di rumah aja, hobinya muncul semua. Iya, muncul bisnis baru. Oke, Bu. Bu Laura sudah bisa? Silakan. Ya, udah bisa. Yes.
Silakan Bu. Oke. Sorry, pertanyaannya apa ya? Wes. Tadi saya nggak kedengeran suaranya. Iya, soalnya gini, tadi kan Pak Kiki kan sempat sharing bahwa apa namanya di masa pandemi ini Iya. justru Pak Kiki kan punya bisnis sampingan yang untuk hobi kan itu justru lagi meningkat. Saya jadi keinget Bu Laura kan jadi begitu masa pandemi ada bisnis baru, hobi baru yang bercocok tanam dan jadinya pelihara ikan dan ayam juga. Iya, jadi kalau hidroponik, ya memang dari dulu sudah mulai suka, cuman nggak pernah ada kesempatan. Nah begitu waktu itu ada kesempatan WFH kan, work from home, jadi otomatis ya udahlah coba. Kayaknya sih sedikit gitu ya, begini cuma sedikit lah, tapi juga habis berapa juta ternyata. Nah, tuh. Cuman ya akhirnya ya lucunya jadi di lingkungan sini, di tetangga jadi banyak yang ketularan juga. Ya benar, karena setiap sore kan pada muter, terus akhirnya pada ngeliat, terus jadi pingin. Padahal ya namanya hobi itu kalau nggak diniati ya berat toh ya. Jadi akhirnya kalau banyak yang nanya-nanya juga, jadi tiba-tiba padahal kita sama-sama pemula, tiba-tiba bisa dianggap temen itu kayak ahli gitu, padahal modalnya cuma upload Instagram, nggak ada apa-apa. Dijual nggak Bu itu? Nggak ya? Dan kan dibuat makan sendiri aja masih kurang. Oke. Cuman memang interesting, jadi akhirnya juga sempat lihat-lihat, oh ternyata salah satu bisnis istilahnya kalau kayak yang tanaman gitu ya, kemudian peternakan itu sejenis gitu. Jadi kita tuh istilahnya kita cuma merawat, dia tumbuh sendiri, nanti dijual kayak gitu. Itu bisa, teman saya juga banyak yang lakuin itu akhirnya. Jadi bilanglah beli bibitnya tuh cuma Rp5.000 dapat banyak ya. Terus nanti 10 bibit gitu aja di waktu tumbuh jadi selada misalnya ya, itu kita tunggu 20 hari, 30 hari lah, itu bisa jadi per kilo dijual ya antara 15 sampai 25.000. Jadi modalnya 5.000 dan air dan waktu dan menunggu. Iya, cuman kalau ada lahan itu oke sih. Saya mau sharing yang lain sih kalau lagi kepikir yang mengenai masalah ekonomi itu tadi. Nggak cuman kepikir aja. Memang kalau dibilang ada yang hobis yang meningkat, yang bisa spend money, ya itu memang betul. Cuman kalau kebetulan saya banyak teman-teman yang di daerah Jawa Timur itu, mereka yang kekurangan itu ya memang benar-benar yang kena dampaknya sangat banyak. Jadi ya parah deh intinya, mereka sampai kehilangan pekerjaan, ada yang sudah gajinya tuh di bawah UMR masih dipotong 50%, itu juga ada kayak gitu. Jadi terus sudah gitu belum yang sakit kayak gitu. Nah, cuman kemarin itu saya lihat kan kebutuhan untuk digital marketing itu kan meningkat banyak saat ini karena semua jualannya online. Terus sudah semua jualannya online, mereka mesti bikin yang ya mereka upload, mereka mesti desain, mereka mesti bikin video kayak gitu kan. Terus akhirnya saya coba hubungin antara beberapa klien yang memang mereka perlu jasa desain. Saya kenalin nih ke anak-anak yang baru lulus SMA, yang saat ini istilahnya nganggur di rumah ya. Mau nggak mau kan di rumah nganggur. Nah, akhirnya mereka somehow bisa saling deal kayak gitu. Terus ya anak-anak di daerah ini yang lulusan SMA, yang mereka punya kemampuan desain, ya walaupun nggak bagus, tapi mereka mau kerja gitu. Itu akhirnya bisa malah saat ini jadi tulang punggung keluarganya. Nah, itu ada beberapa kayak gitu. Jadi saya cuma hubungin aja tuh seneng gitu. Apalagi yang pakai jasa desainnya, jadi klien-klien ini mereka dengan sadar, iya saya ini ikut membantu kayak gitu. Nah, sebenarnya di sini saya lihat itu juga dilanjutin akhirnya, itu juga peluang yang bagus sekali, nggak lagi terbatas lokasi ya. Jadi ya itu saya lihat salah satu bentuk positifnya
Nah, cuman betul yang katanya Pak Obed tadi, tergantung kita sekarang. Kitanya mesti juga ikut turun tangan membantu, enggak pemerintah. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang bisa kita outsource ke mereka-mereka ini, yang biasanya nggak ada kesempatan, itu bagus sih. Seneng loh, maksudnya lihat walaupun mereka cuman bikin edit video gitu ya, edit video itu cuman dapat 100.000 untuk video yang durasi 1 jam, untuk yang pokoknya rumit gitu mereka cuma dapat 100.000 gitu ya. Mereka sudah happy banget, sudah ya merasa ketolong banget gitu loh. Iya. Jadi berpeluang buat mereka juga di masa seperti ini. Iya, sangat betul, peluang banget. Kasihan juga kan, soalnya mereka benar-benar buat untuk sehari-hari gitu aja tuh kadang susah gitu. Sedangkan buat kita mungkin kita masih bisa beli pizza dan yang lain-lainnya. Kayak gitu. Ya, luar biasa. Diingatkan bahwa kondisi kayak gini memang sometimes ya kesempatan buat kita untuk bisa bantu orang lain juga. Mungkin hal kecil yang mungkin bukan memberi secara finansial, tapi memberi kesempatan itu juga sesuatu yang luar biasa. Ini ngomong-ngomong soal online, ini tadi, ya ini mana Bang Felix nih dari tadi nggak nongol-nongol. Iya kan, ini kan saya tahu ada beberapa teman-teman yang dari bisnis makanan juga shifting ke online, mungkin boleh di-sharing dari Pak Felix ini, atau ada Teddy juga, Teddy mungkin bisa share. Sharing apa ya? Wah, gimana bisnisnya dengan kondisi bisnis makanan. Ini? sudah melakukan evolusi apa aja? Kalau aku sih lebih condong ke frozen ya. Jadi arahnya ke sana, karena kan di masa pandemi gini kan banyak orang kan luar, termasuk kayak saya juga kan, kalau misalkan beli dari luar karena bisa lebih mikir gitu loh. Jadi kalau frozen kan istilahnya kan lebih dimasak anggapannya kan suhu tinggi virusnya mati gitu loh. Jadi sekarang banyak orang tuh ke frozen. Felix tuh sudah, Felix cepet itu. Felix tuh paling cepet lagi di video, aku wis. Makanya ini sembunyi terus Felix. Jadi bisnis makanan semuanya kebanyakan memang ke frozen. Iya. Iya. Selain itu ada gimana lagi kok? Selain ke frozen mungkin? Apalagi ya. Makanan ini sebetulnya trik marketingnya banyak sih. Akal-akalannya itu banyak. Trik jualan, promo itu banyak sih. Jadi mesti pinter-pinter. Jadi aku ngomong zaman sekarang jualan makanan mungkin rasa kalau ada tempat 50-50 tempat sama rasa. Kalau sekarang corona gini tempat tidak ada nilai. Jadi jadi mungkin lebih condong ke rasa sama itu trik-trik marketing gitu-gitu, promo dan sebagainya gitu-gitu. Termasuk sing ada ngiklan pakai TikTok apa dan sebagainya gitu-gitu mesti pinter. Iya. Online-nya ini lumayan digencarkan nggak kok? Ya masih belum maksimal lah. Okay. Tapi saya lihat ya, saya kadang keliling-keliling malam muter-muter gitu. Ya ada beberapa restoran itu masih jaya itu. Jadi maksudnya tetap ramai ya. Di masa pandemi gini nih, kita lihat itu mungkin yang orang sing aware, mungkin kalau mungkin aware itu ngeparno mungkin seperti saya gini, itu nggak banyak. Bahkan lebih banyak sing enggak gitu loh. Jadi harusnya itu masih survive. Saya tak lihat ya memang berkurang, takutnya berkurang, tapi tetap beberapa restoran tetap rame gitu loh. Jadi bahkan rame ini tuh bukan tempat untuk makan. Istilahnya mereka malah itu nongkrong, hangout gitu ya. Kalian tahu lah kira-kira di Kertajaya Indah yang restoran mana gitu. Soalnya sudah PSBB lama kan, jadi di rumah aja. Saat sudah ini langsung langsung. Ya itu sing saya bilang tadi. Mesti nggak semua orang kan punya tingkat aware seperti saya gitu loh. Mesti banyak sing mesti tetap makan, nggak peduli, tetap cangkur, tetap ketemu konco. Ya. Gitu loh.
Itu Kodeni bilang di Jiwok rame tetap. Ya benar, kemarin ke Jiwok Iya, kayak nggak ada apa-apa. nggak apa. Saya lihat kayak makanya kan saya pernah lihat ada gambar itu gini. Bulan Januari corona. Wah, gambarkan macam-macam gitu loh. Terus sekarang berapa? Juli ya. Juli corona jadi kucing misalnya gitu. Kucing bahkan Garfield gitu loh. Jadi maksudnya orang-orang itu sudah mulia ini mungkin itu dibilang new normal ya. Jadi orang-orang sudah memandang ini sudah sesuatu yang biasa gitu loh. Jadi mereka merasa mungkin ya mau gimana lagi ya kita hidup berdampingan dengan virus gitu loh. Different gitu mungkin maksudnya gitu loh. Ya mungkin kan tadi dilihat ke data yang persentase yang meninggal tadi kan ternyata cuma 5% itu kan menjadi orang jadi mungkin pikirnya ya sudah. Iya. Ini Pak Kiki menunjuk Pak Ferry. Tunjuk-tunjukan semua ini di chat. Bro Ferry ada yang mau sharing ini atau bisnis yang lain mungkin Bu Liana. Wayung ini juga dari tadi diem tok ini. Mana nih Wayung? Iya tadi datang pertama ini. Silakan. Wayung. Bisa di-unmute sendiri. Halo. Ya. Ayo. Halo. Kita hubungannya sama harga corona di properti. Nah, ya apa itu properti ya? Jadi kontraktor masih banyak kerjaan atau enggak nih, Bu? Apa yang berubah dari masa COVID? Masa COVID untuk nilai yang besar semua dipending. Masih konsentrasi yang kecil-kecil. Tapi proyek pemerintah ini lampu hijau semua sampai kontrak bulan Maret 2020 yang sudah ditandatangani lampu hijau semua. Jadi beberapa teman-teman yang supplier besar itu omsetnya sudah kembali ke 60-80% dari omset di bulan Januari dan Februari. Jadi kita nggak ngomong 19 masih turun. Kita berharap ya kita tetap bertahan. Kalau properti ya, kalau masih ada dana lebih ya, coba cari yang orang-orang BU itu. Oh, kesempatan nih gue. Ya sekarang saingannya harga emas. Harga emas yang hari-hari ini lagi ini posisi buy atau sell bingung ya. Karena semua takut dunia ke resesi. Dari perbankan sarannya bagaimana? Pegang dolar atau gimana? Antisipasi perbankan ya opo. Tanya langsung ini. Kalau soal produk investasi ini Pak Kiki ini Kak. Pak Kiki ini yang handle apa namanya produk-produk investasi ini. Investasi reksadana hari-hari lagi dihajar habis. Kalau setahu saya sih kondisi hari-hari ini ya paling orang akan beralihnya yang ke aset-aset aman itu tadi ya, paling kalau reksadana mungkin ya reksadana yang itu ya, yang pendapatan tetap sama intinya yang ke arah obligasi mungkin ya. Nah itu muncul tuh yang ahlinya. Munculkan. Sekarang lagi jualan produk apa ini? Ori atau orinya sudah lewat ya? Orinya lewat, apalagi sekarang? Kalau saat ini sih, kalau memang yang aman tapi tinggi. Kalau dari dulu tidak ada kepastian di dunia, kebanyakan orang pegangnya kan pasti safe haven aset. Salah satunya kan pasti emas, obligasi, dan aset properti. Cuman kalau aset properti kan nggak liquid. Nah kalau semua sekarang ini sih lagi tertuju ke obligasi sama emas sih. Tentunya sama pegang US dollar.
Tapi dolarnya naik turun kan Pak? Betul. Selama kalau kita lihat kemarin kan kita tahu angka pertumbuhan ekonomi Indonesia juga belum declare, Indonesia belum declare untuk resesi sih. Nah, tapi kalau kita lihat tren ke depannya, ya mungkin alternatifnya cuman itu tadi sih, yang aman-aman aja sih, sambil lihat wait and see. Gitu. Kalau untungnya Indonesia ini kan mungkin Pak Obed juga tahu produksi lebih banyak ke negara yang memang memproduksi sesuatu dibanding kalau kita lihat Singapura itu hampir 80-90% lebih itu kan sektornya kan sektor jasa. Nah, sektor jasa ini yang untuk saat ini yang agak sedikit berat ya. Kalau untuk sektor industri masih bisa berproduksi. Untuk produksi mungkin dia ambil alih. Kayak contoh industri kecil-kecil sekarang ambil alih home industri produksi mau masker, mau APD, mau apa. Yang penting mereka masih ada kegiatan. Tapi kalau suatu negara yang benar-benar mengandalkan jasa, ya berat untuk recovery-nya sih, untuk kedepannya Mas ya. Lebih berat, maksudnya lebih cepat untuk negara-negara yang produksi, negara yang lebih mengandalkan sektor produksinya sih, industri. Gitu. Iya, betul sih. Memang kondisinya seperti itu. Thank you, Pak Kiki. Ada yang lain? Yang mau sharing atau mau bertanya? Silakan. Ada lagi? Bu Erna mau tanya? Atau Bu mau Erna, sharing? Bu Selfie. Enggak dulu, dengerin aja, baru belajar. Liliana, yang baru Bu bagi Chandra, Oke. Bu Devi. Oke. Nggak ada? Oke. Mungkin kalau nggak ada, mungkin, nah ini nih Bang Felix ini, cepetan Bang Felix. Ya, dikitin loh. Wah, save the best for class ya. Wah, mantap. Anaknya sudah tidur mungkin. Jadi bisa nongol. Enggak, share sedikit aja. Mungkin buat teman-teman yang, ya saya sih bisnisnya di bidang makanan gitu ya. Memang kalau restoran sekarang rada sulit ya, susah ya. Soalnya kan orang mau makan di restoran ya wis males ya, rasa-rasan ya. Toh apalagi ada isu bahwa corona itu bisa melayang-layang di ruangan yang ber-AC gitu ya. Waduh, wis hancur, wis nggak bisa gitu ya. Nah, tapi kok puji Tuhannya saya tak buka video aja. Kok puji Tuhannya saya masih ada Tuhan tuh kasih kayak online gitu loh. Sekalipun dulu itu nggak jalan gitu loh. Online tuh nggak jalan gitu ya. Tapi setelah corona ini kok jalan gitu ya. Ya saya tekuni lah, saya switching gitu ya. Saya switching gitu ya. Soalnya sampai franchise itu di luar kota gitu ya. Tanya gitu ya, waduh ini gimana kok ya, kok sepi ya gitu. Mau saya jawab sama gitu, tapi kok ya nggak enak gitu ya. Ya akhirnya saya switching dan sekarang di online ini kalau buat teman-teman yang baru memulai ya ada baiknya memulai di online gitu ya. Marketplace kayak Shopee, kayak Tokped itu rame banget sih. Kayak Kodeni juga tahu lah ya, kita satu grup bicarain masalah marketplace online gitu ya. Itu ya rame orang-orang ya share-share masalah Shopee dan Tokped di situ gitu ya. Nah, untuk makanan ya opo kok dodole nang Shopee itu jual makanannya apa gitu ya. Ya bener kayak kata Teddy tadi ya. Pertama sih bisa mungkin di frozen gitu toh. Atau bisa juga di kayak kita jual bumbunya atau jual packingnya atau jual apa gitu ya. Bahkan kayak tadi sampai Kodeni itu ya, saya jual beras gitu ya, saya jualan beras gitu ya, jual beras itu sampai 50 kilo gitu ya, sampai orangnya yang ngangkat itu bingung gitu ya, kurirnya ngangkat, Pak ini 50 kilo ini gimana ngangkatnya gitu ya.
Ya tapi ya ada gitu loh. Maksudnya gini loh, itu ada pasar di situ gitu loh. Itu ada pasar dan itu jalan gitu loh. Itu pasar di sana itu jalan. Gitu. Bayangin coba beli beras 50 kilo. Kamu buka toko kelontong sampai elek loh, nggak akan ada orang yang beli 50 kilo ya toh. Ini di toko online, ya saya sampai heran loh, ada ya orang beli 50 kilo. Padahal harga saya ini ya bukan harga distributor ya, bukan ya toh. Saya ya ada untung-untungnya gitu kan. Nah, belum lagi dipotong sama Shopee sama Tokped gitu ya. Nah, ya laku gitu loh, laku gitu. Itu beras apa sisa masih berapa gitu. 50 kilo ada saya bilang gitu. Paling pikir saya, walah paling kan guyonan ya tuh nggak beli gitu. Beli beneran, sekarang bingung ngirimnya gimana gitu ya. Nah, ya tapi ya kayak banyak gitu ya, kayak bahkan sekarang memang kan visinya saya sebagai Mimako ini kita jadi waralaba terbesar gitu ya. Jadi kalau waralaba saya harus ngikutin orang, ikut sertain orang. Jadi kayak franchise. Tapi sekarang tipenya lebih ke arah kita reseller, dropship gitu ya. Dan itu banyak sekali orang yang mau dropship. Jadi simpel-simpelannya gini sih. Orang buka toko di tempat lain, beli di kita kirim ke customer-nya langsung gitu ya. Gampang loh. Mereka nggak perlu nyetok barang, nggak perlu macam-macam gitu ya. Cuman ya pokoknya salur lah. Bondo jempol gitu ya, bondo jempol sama bondo HP gitu ya. Mereka dapat duit, saya ya dapat duit kan gitu. Enak-enakan seperti itu, sistemnya seperti itu. Saya sampai sempat dulu saben hari itu ngeliatin YouTube aja terus gitu loh. Tak lihati orang marketplace ini gimana jualannya, gimana ngiklannya, gimana ininya. Tak belajari isu bengi gitu ya. Saya bokong ini panas rasanya gitu ya. Tapi ya berguna, ada gunanya juga gitu ya. Apalagi kayak Pak Heru gini, saya nunggu Pak Heru ini sharing ini gimana caranya jualan ini gimana. Jadi lempar-lemparan lagi nih. Lanjut Pak Heru. Gitu dah. Thank you kembali buat sharingnya. Lumayan lah ya gitu ya. Jadi kalau buat teman-teman yang bingung mau kerjanya di mana, ya ini marketplace ini lumayan lah. Lumayan online, orang lagi temen online, apalagi sebentar lagi 88 gitu ya. Sekalian promo. Oke. Gimana waktunya masih cukup nggak? Masih ada dikit lagi. Tadi Pak Heru gimana? Jadi mau sharing? Pak Heru lagi ini Pak. Oke. Oke, Kok mungkin closing, Koko bisa kasih sedikit buat kita. Oke, so basically thank you sudah join malam hari ini. Kita sudah banyak sharing macam-macam juga. Saya harap apa yang kita bicarakan ini juga jadi berkat buat masing-masing kita semua. Kita tetap semangat bahwa kita tadi lihat contoh yang kisah tadi benar-benar inspirasi sih buat saya, bahwa mereka bahwa kadang-kadang hidup ini bawa kita ke situasi yang nggak pernah kita bayangkan, yang mungkin ketika hidup kita jalan segala sesuatunya sepertinya smooth, enak, tiba-tiba ada kondisi seperti itu lah. Kita sebagai manusia kita mungkin ngomel, sebagai kita mengalami kok gini nggak enak semua, tapi ya itu tadi, ketika dalam kesempitan itu tadi bisa aja sih muncul ide-ide baru, kreativitas baru. Yang penting kita tetap punya semangat ya, tadi kayak teman-teman sampaikan, mungkin Felix, Denny juga, Iki dan yang lain-lain, bahwa ada aja sih hal-hal baru yang bisa kita lakukan ketika dalam kondisi-kondisi yang mungkin kepepet, itu di dalam tanda kutip kepepet tadi, kita tetap bisa survive sih selama kita tetap memiliki pengharapan. Thank you buat semuanya. Sekali lagi thank you buat malam hari ini. Kita sudah sama-sama sharing juga banyak hal yang bisa saling membangun. Thank you di. Kok Obed bisa tutup dalam doa sekalian. Thank you. Oke, baik kita berdoa. Bapak bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami boleh bertemu secara virtual Tuhan. Kami boleh juga sharing banyak hal dalam setiap keadaan kami. Kami percaya Engkau Allah yang baik, Engkau Tuhan yang menjagai setiap kami
Biar Tuhan hari-hari ini kami tetap menjaga sukacita kami, Tuhan, memiliki sukacita yang dari Engkau itu ya Bapa, supaya kami nggak mengeluh, selalu khawatir Tuhan, tapi kami percaya bahwa pemeliharaan itu sempurna atas kami. Engkau yang akan menjaga setiap kami, memberi hikmat buat kami, mencetuskan ide-ide baru Tuhan, sehingga kami boleh keluar Tuhan lebih dari pemenang setelah melewati masa-masa hari ini. Kami berdoa buat pemerintah bangsa negara Indonesia Tuhan, biar Engkau juga memberi hikmat setiap aparat, setiap yang terlibat dalam penanganan corona ini, dalam pengaturan segala sesuatunya, semua boleh berjalan dengan baik, dan kami berdoa biar semuanya boleh kami lewati dengan baik Tuhan. Kami percaya namamu ditinggikan, dipermuliakan. Berdoa buat kota kami di Surabaya, kami berdoa buat hari-hari ini supaya penyebaran corona juga boleh dikendalikan. Buat setiap orang yang hari-hari ini mungkin putus asa Tuhan, kami berdoa Engkau juga beri harapan Tuhan dalam hati mereka, melalui mungkin Engkau juga bisa pakai setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini, untuk kami juga boleh jadi terang dan garam dimanapun kami berada Tuhan. Kami boleh bawa semangat itu Tuhan di lingkungan terkecil dimanapun kami berada. Sekali lagi bersyukur buat malam hari ini, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Thank you Kak Obed, thank you semuanya. Kita mau foto dulu ya, dibuka kameranya. Ayo, dibuka dulu. Thank you, Kak Ferry. Thank you. Nggak bersuara tadi dipanggil. Mana Kak Ferry ini? Itu muncul. Wah, tadi nggak muncul ya, kalau foto bersama muncul ya. Sadar kamera. Selfie juga muncul ini. Semuanya yuk, kameranya dibuka yuk. Thank you. Dia yang ngapain siapa Diana ya? Udah, yuk 1, 2, 3. Lagi sekali lagi, bentar. Itu yang belum atau memang nggak dibuka? Ya oke. Satu lagi, 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Yang belum follow Instagramnya di follow ya, Diana Talks. Thank you sekali lagi. Kita ikut yuk next semuanya. Oke.